Halo boy, gimana kabarnya? Sehat ya? Hari ini saya akan membahas sebuah film bertemakan pendidikan. Film ini diambil dari sebuah kisah nyata ya boy. Kisah nyata ketika seorang pria yang sudah tua, berumur 80 tahun, tapi baru mulai masuk sekolah SD atau sekolah dasar. Dikarenakan dia hanya ingin bisa membaca sebuah surat yang selalu ia pegang sejak dahulu. Tapi karena ia tidak bisa menulis dan membaca, lantas ia pun memutuskan untuk bersekolah di usianya yang sudah sangat tua. Biar nggak tambah lama, mari kita bahas alur filmnya. Ini dia The First Grader. Film berlatar belakang di negara Kenya yang terletak di benua utara Afrika. Pada saat itu, tepatnya di tahun 2003, ada sebuah kabar yang tersiar melewati siaran radio setempat yang memberitahukan bahwasanya pemerintahan Kenya akan mengadakan sekolah gratis untuk seluruh kalangan bagi warga setempat. Dan syarat untuk bisa bersekolah di sana pun sangat mudah. Mereka hanya harus menyiapkan akta kelahiran untuk persyaratannya. Government has announced free education is promised. Unbelievable. It's for you to turn up with the bus. Kabar itu pun terdengar oleh pria tua berusia 84 tahun, yaitu Kimani Maruge. Semua orang tua di sana pun berbondong-bondong mendaftarkan anaknya ke sekolah. Tidak lupa juga Maruge yang langsung datang ke tempat pendaftaran untuk mendaftarkan dirinya sendiri agar bisa bersekolah di sana. Tapi para staf dan kepala sekolah di sana yang bernama Jen Obinchu tentu tidak bisa mengizinkan Maruge untuk bersekolah di sana, karena memang sekolah itu adalah sekolah dasar yang dikhususkan untuk para anak-anak saja. Tapi Maruge tetap kekeh dia ingin bersekolah di sana karena kabar yang ia terima dari surat kabar dan radio bahwa pendaftaran sekolah diperuntukkan untuk semua orang. Tampaknya Maruge agak sedikit salah paham di sini. They meant children, not adults. No, they said everybody. I heard on the radio. Dan pada hari itu, karena Maruge mendapat penolakan dari kepala sekolah Obinchu, Maruge pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Tapi keesokan harinya, saat pelajaran sedang dimulai, Maruge kembali lagi ke sekolah dan masih kekeh bahwa dia harus bisa sekolah di sana. Salah satu staf guru di sana pun yang bernama Alfred sangat ketus kepada Maruge bahwa Maruge tidak akan bisa sekolah di sana karena dia tidak punya seragam, alat tulis dan juga sepatu, karena Maruge tidak akan mampu membeli itu semua. Kimani Nganga Maruge. Jane, and that means school shoes too. Accept anyone without a school uniform. We've got too many pupils already. Lantas Jen Obinchu pun menanyakan alasan Maruge sangat ingin sekolah walaupun usianya sudah sangat tua. Maruge pun mengatakan bahwasanya dia hanya ingin bisa membaca. I want to learn to read. Hari itu Maruge pun mendapatkan penolakan lagi. Dia pun lantas pulang ke rumah. Dan di rumah Maruge memegang sebuah surat di tangannya. Surat inilah alasannya ia ingin bersekolah walaupun usianya kini sudah sangat tua. Surat ini sudah ada pada Maruge sejak puluhan tahun yang lalu. Tapi karena dia tidak bisa membaca, lantas surat ini pun hanya bisa ia simpan saja selama ini. Dan kita akan melihat sedikit flashback saat Maruge masih muda, yang ternyata saat itu sedang terjadi tragedi penjajahan di daerah Kenya oleh pihak Inggris, dan keluarga Maruge menjadi korbannya. Singkat cerita, pada hari itu Maruge pun pergi ke sebuah pasar ala kadarnya di sana. Dan Maruge membeli sebuah pakaian dan juga sepatu. Di rumah, Maruge pun menjahit baju dan memperbaiki sepatu yang ia beli tadi di pasar. Ternyata Maruge membeli sebuah seragam agar ia bisa diterima di sekolah. Pada hari itu, Maruge pun datang lagi ke sekolah dengan tekad yang belum juga pudar. Jen Obinchu pun tidak tahu harus berbuat apa dengan tekad dan pantang menyerahnya Maruge yang sangat kuat untuk bersekolah. Lantas karena kegigihan Maruge pun, Jen Obinchu mempersilahkan Maruge untuk bisa bersekolah di sana. Let him in. Welcome. Di dalam kelas, Jen Obinchu pun memperkenalkan Maruge kepada seluruh murid yang ada di sana. Jen mempersilahkan Maruge untuk duduk di belakang, tapi Maruge ingin dia duduk di depan karena penglihatannya yang sudah tidak bagus jika ia duduk di belakang. Dan sekolah hari pertama Maruge pun dimulai. I give it to the end.
pencils. Nice, and let's continue writing your lowercase a, ending with the letter A. Sepulang sekolah, di sana ada orang tua murid yang melihat Maruge mengenakan seragam dan bersekolah waktu itu. Kelihatannya orang tua murid ini tidak suka ada Maruge, orang tua yang juga ikut bersekolah di sana. Bahkan saat di jalan, Maruge pun diolok-olok oleh teman-teman sebayanya yang sedang mabuk-mabukan. Bahkan hingga Maruge sedang belajar di rumah pun, tiba-tiba ada suara yang menggedor-gedor rumah Maruge yang marah-marah karena dia tidak terima Maruge belajar di sekolah itu. Suara gedoran itu pun mengingatkan Maruge akan kejadian waktu lampau saat pasukan Inggris menjajah wilayahnya yang mengakibatkan banyak berjatuhan korban jiwa. Singkat cerita, hari demi hari Maruge pun terus bersekolah dengan semangat, belajar membaca, menulis, dan sebagainya. Bahkan saking konsentrasinya ia belajar, saat Jen menyuruhnya untuk menuliskan sebuah angka 6 di papan tulis, Maruge pun tidak bisa mendengarnya dengan baik. Can you come and write for us the number 6? Hey, stop. Wacha Maruge. Dan saat jam pelajaran, Alfred, guru yang sangat ketus kepada Maruge tadi pun memeriksa semua kelengkapan belajar para murid. Dan lagi-lagi ketika ia memeriksa perlengkapan Maruge, Alfred pun berang kepadanya karena pensil Maruge yang tumpul. Maruge pun disuruh meraut pensil tumpulnya dengan segera jika ia masih mau mengikuti pelajaran. Namun saat Maruge akan meraut pensilnya, Maruge sangat gemetaran sekali saat itu. Ternyata rautan pensil yang tajam menjadikan trauma yang sangat mendalam bagi Maruge. Karena sewaktu ia ditangkap saat masa penjajahan oleh pihak Inggris, ia disiksa dengan sebuah pensil yang tajam yang baru saja diraut. Dan pensil itu pun ditusukkan ke dalam salah satu telinga Maruge hingga membuat pendengarannya jadi sangat buruk. Itulah kenapa saat dipanggil Jen untuk menulis di papan tulis tadi, ia tidak bisa mendengarnya. Kejadian itu pun membuat Jen menganggap fisik dan mental Maruge tidak kuat untuk belajar di sekolah. Tapi saat ia bertanya kepada Maruge dan mengetahui kalau Maruge adalah suku Mau Mau, Jen pun lanjut bertanya tentang apa yang terjadi dengannya saat masih berada di camp dahulu melawan para penjajah. Tapi Maruge memilih untuk tidak membicarakannya. Dan ini adalah suku Mau Mau. Mau Mau merupakan gerilya terhadap Inggris di Kenya pada tahun 1952 sampai 1956. Terutama didukung suku Kikuyu. Didirikan tahun 1947, semula merupakan organisasi keagamaan, kemudian menjadi gerakan politik. Gerakan itu timbul karena kekeruhan kehidupan suku Kikuyu dan tekanan sosial, dan juga karena penjajahan yang terjadi terhadap Kenya yang dilakukan oleh pihak Inggris. Aksi-aksi gerilya Mau Mau memuncak pada tahun 1953 sampai 1954. Tokoh-tokohnya pun ditumpas habis pada tahun 1956 dan hanya sedikit orang yang selamat, salah satunya adalah Kimani Maruge. Pada tahun-tahun itu, Maruge dan para kelompoknya mencoba menerobos ke kediaman pihak Inggris dan mencoba untuk mengambil semua persenjataan yang ada di sana untuk bisa melawan mereka. Namun, saat mereka setengah perjalanan kabur dari sana, pihak Inggris mengetahui tindakan mereka dan menembak semua orang yang terlibat. Maruge pun hanya bisa sembunyi dan menyembunyikan senjata yang berhasil ia curi dari kediaman Inggris. Sepulangnya Maruge di rumah pun, ia masih terus mengingat betapa menyakitkan dan menderitanya ia dan warga Kenya saat itu. Saat mereka semua harus mengakui kemenangan pihak Inggris dan memaksa mereka melepaskan sumpah setianya kepada negara mereka sendiri, yaitu Kenya. Sebagian dari mereka, seperti halnya Maruge saat itu yang tidak mau melepaskan sumpah setianya, ia pun harus menerima siksaan dari pihak Inggris yang dilakukan oleh kaumnya sendiri yang sudah berkhianat dan melepaskan sumpah setianya. Renounce the oath. Renounce your oath and you can go home.
Hari demi hari Maruge pun tetap semangat ke sekolah bermain dengan para anak-anak di sana. Namun hari itu ada seorang fotografer atau wartawan yang sepertinya mengambil foto sekolah Maruge dan melihat Maruge yang bersekolah di sana. Kabar Maruge kembali ke sekolah dengan usianya yang tidak muda lagi pun disiarkan melalui radio setempat dan didengar oleh seluruh masyarakat yang ada di sana. I'm hearing rumblings that an old... Dan saat jam istirahat, saat para murid sedang bermain, ada murid yang melakukan perkelahian di sana. Maruge yang melihatnya pun langsung menghampiri mereka dan mencoba melerai. Tapi cara Maruge melerai mereka sedikit kasar karena Maruge memukuli murid itu. Bukan tanpa alasan, perkelahian itu memicu trauma Maruge saat kejadian di masa lalunya. Dan sialnya lagi, saat para guru melerai Maruge, Kriputo, orang yang berkuasa di sekolah itu, karena sekolah itu adalah miliknya, tiba-tiba ia datang saat kejadian itu. Kriputo pun sangat marah kepada Gen Obinchu karena memasukkan Maruge ke dalam sekolahnya. Karena sekolah SD itu seharusnya untuk anak-anak bukan orang tua. Kriputo khawatir citra sekolah akan buruk di mata masyarakat dan pemerintah karena mengizinkan Maruge bersekolah di sana. From the press telling me about an old man in one of my primaries. Nani alikupatia permission to be here? Dan walaupun Gen memberitahukan kepada Kriputo bahwasanya Maruge adalah suku Mau-Mau yang dulu sudah berjuang melawan Inggris dan memerdekakan Kenya, bahkan Kriputo pun tidak peduli. Maruge pun marah dengan Kriputo yang tidak menghargainya sebagai suku Mau-Mau yang sudah memperjuangkan Kenya. Bahkan karena perjuangannya dia harus kehilangan anak-anak dan istrinya kala itu. We paid. The Kikuyus chose children. 2 children. We paid. Gen Obinchu pun lantas pergi menemui Menteri Pendidikan di Kenya untuk memperjuangkan hak belajar Maruge di sekolah SD-nya. Tapi tetap saja Menteri Pendidikan menolaknya karena memang tidak mungkin orang tua masuk dan belajar di sekolah dasar yang sejatinya untuk pendidikan anak-anak. Gen pun meminta maaf kepada Maruge karena ia tidak bisa memberinya tempat lagi di sekolahnya. Maruge pun lantas pergi ke sekolah tempat orang dewasa alias kampus karena pemerintahan hanya memperbolehkan Maruge melanjutkan sekolahnya di sana sebagai orang dewasa. Tapi apa mau dikata, Maruge adalah orang tua yang bahkan tidak bisa membaca dan menulis. Yang dia inginkan hanya bisa membaca dan menulis saja. Sedangkan di kampus itu seperti tidak ada nilai-nilai pendidikan yang bisa ia pelajari. Semua murid yang terlihat seperti berandalan dan tidak ada yang mau mendengarkan gurunya ketika sedang berbicara. Lantas Maruge pun kembali ke sekolah SD Gen Obinchu untuk berbicara dengannya. Maruge mengatakan yang sebenarnya alasan dia ingin bersekolah di usianya saat ini karena sukunya yang memang tidak bisa membaca sejak dahulu dan dia juga mempunyai surat yang selalu ia simpan selama ini dan dia ingin bisa membaca surat itu sendiri. Maka dari itu Maruge pun memohon dengan sangat kepada Gen agar ia bisa belajar membaca lagi di sekolah SD itu. Maruge, Have a letter. I must read it for myself. That's why I came to the school. Teach me to read, Mrs. Obinchu. Gen pun mencoba menghubungi Kriputo untuk memberikan tempat lagi bagi Maruge di sekolah agar dia bisa belajar membaca, tapi tetap Kriputo tidak bisa mengizinkannya. Maruge pun pergi ke kelas untuk memberikan salam perpisahan kepada seluruh murid-murid yang ada di sana untuk yang terakhir kalinya. Tapi tiba-tiba Gen mempunyai ide agar Maruge bisa tetap belajar di sekolah SD itu, yaitu Gen menjadikan Maruge sebagai asisten mengajarnya di sekolah. Dengan begitu Maruge pun tetap bisa bersekolah di sana. From now on, Maruge is going to be my teaching assistant. Singkat cerita, kabar Maruge berada di sekolah pun menyebar luas hingga berbagai media berdatangan untuk mewawancarai Maruge di sekolah saat itu. Tentu mereka semua ingin tahu alasan Maruge di usianya yang 84 tahun memutuskan untuk kembali ke sekolah SD.
Dengan diliputnya Maruge di berbagai media berita pun, kabar makin tersebar luas. Bahkan banyak sekali warga Kenya yang tidak setuju dengan keberadaan Maruge di sekolah, hingga pada akhirnya menimbulkan kericuhan para warga dan orang tua murid yang datang ke sekolah untuk menuntut sekolah agar mengeluarkannya dari sana. Di rumah, Maruge yang mendapatkan tekanan itu pun membayangkan masa lalu kelamnya saat ia dan keluarganya dijajah oleh pihak Inggris. Bahkan anak istrinya yang juga tewas saat kejadian itu. Singkat cerita, di sekolah, Jane Obinchu memberikan pelajaran privat kepada Maruge untuk membaca. Maruge pun sedikit demi sedikit sudah bisa membaca kosakata. Tidak sampai di situ, Maruge di rumah pun juga melanjutkan pelajaran membacanya dengan alat seadanya. Kembali kepada Jane di rumah, tiba-tiba ia mendapatkan telepon yang tidak dikenal. Telepon itu dari seseorang yang mengancam dirinya karena masih membiarkan Maruge berada di sekolah itu. We know you are alone in that house. We are watching you. You want to take care. Lalu suatu hari para politisi pun berdatangan ke sekolah karena ingin melihat langsung Maruge, pria yang berusia 80 tahun yang bersekolah di sana. Tapi ada salah satu guru yang berharap lain. Ia mengira bahwa para politisi datang memberikan uang kepada Jane dan Maruge. Ia pun lantas meminta bagiannya dan sedikit mengancam Jane. Karena kejadian itu, lantas Jane pun menyuruh suaminya yang bekerja di luar kota untuk segera pulang ke rumah. Karena akhir-akhir ini dia banyak sekali mendapatkan tekanan dan ancaman. Bahkan para warga setempat pun mendatangi Maruge di rumah dan meminta bagian uang karena mereka pikir media dan para politisi memberikan uang kepada Maruge. Tapi Maruge dengan tegas mengatakan tidak ada uang dan mengusir mereka. I have no money. Leave me alone. Hingga pada puncaknya, para warga yang sudah geram dengan Maruge pun berencana untuk membuat kegaduhan dan mengintimidasi Maruge di sekolah dengan menyerang sekolah dan melempari batu agar Maruge takut dan tidak melanjutkan sekolah di sana. Tapi ternyata Maruge bahkan tidak gentar dan takut sedikit pun kepada para warga yang menyerang sekolah. Bahkan Maruge berhasil mengusir mereka seorang diri. Jane pun semakin khawatir dengan keadaan yang semakin memburuk. Tapi alangkah terkejutnya Jane saat melihat surat dari Menteri Pendidikan bahwasanya ia dipindahkan mengajar di sekolah lain yang sangat jauh dari tempat tinggalnya yang sekarang. Lantas Jane pun berkeluh kesah kepada suaminya di rumah karena pemindahannya yang sangat mendadak dan sangat jauh. Tapi Charles tiba-tiba malah menuduh Jane mengkhianatinya dan berselingkuh di belakangnya saat ia berada di luar kota. Bukan tanpa alasan, karena setiap hari Charles mendapatkan telepon dari seseorang yang memberikan kabar bahwa Jane berselingkuh di belakangnya. Ternyata semua itu ulah warga yang tidak suka dengan Jane yang masih mengizinkan Maruge berada di sekolah SD itu. Dengan semua tekanan itu, Jane pun memilih untuk mengikuti pemindahannya. Tapi tetap dia akan memperjuangkan Maruge untuk tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak. But I'm not resigning. I just don't have it in me to turn him away. I'm not giving in to them. Singkat cerita, di sekolah, Jane berpamitan kepada seluruh murid-murid yang ada di sana. Para murid pun sangat sedih kehilangan guru Jane. Mereka memberi kenang-kenangan kepada Jane sebagai tanda perpisahan. Beda halnya dengan Maruge, dia tidak bisa hadir di sekolah saat Jane berpamitan kepada seluruh murid. Maruge hanya bisa memandangnya dari kejauhan saja dari luar pagar. Keesokan harinya, Maruge memutuskan untuk pergi ke kota dengan menaiki taksi setempat dan membayarnya dengan seekor kambing. Ya, karena memang Maruge tidak punya apa-apa lagi.
Dan di sekolah, Kriputo selaku pemilik sekolah pun menyambut dan memperkenalkan guru baru yang akan menggantikan Jane Obinchu mengajar di sana. Para wali murid sangat antusias menyambut guru baru itu, tapi para murid kelihatan tidak senang dengan guru baru karena mereka hanya menginginkan guru Jane Obinchu. Murid-murid pun lantas mengunci pagar sekolah, melempari Kriputo dan guru baru yang hendak mengajar di sekolah itu. Akhirnya guru baru itu pun hengkang sebelum hari pertamanya mengajar di sana. Di tempat lain, Maruge akhirnya sampai di kota. Maruge ternyata berniat mendatangi istana kepresidenan saat itu. Tapi sampai di sana, Maruge tidak bisa bertemu dengan presiden karena ia sedang mengadakan rapat dengan para menteri-menterinya. Lantas Maruge yang tidak sabaran pun langsung menuju ke kantor di mana mereka sedang mengadakan rapat. Di sana, Maruge hanya ingin mengatakan untuk mengembalikan guru Jane ke sekolahnya. Maruge pun juga sempat memperlihatkan bekas-bekas luka yang ia dapat karena dahulu ia dan para pejuang lainnya yang mempertahankan Kenya dari para penjajah. Maruge menceritakan siksaan yang ia dapat seperti telinganya yang ditusuk pensil hingga tuli, jari-jari kakinya yang dipotong hingga membuatnya pincang, dan lain sebagainya. Maruge meminta keadilan kepada mereka semua karena tanpa Maruge dan pejuang lainnya, tentu mereka semua tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak seperti sekarang ini. Without them, you'd not be here. Sacrificed everything for your generation. Thank you. Setelah menyampaikan semua unek-uneknya, Maruge pun meninggalkan mereka dan kembali ke kampung halamannya. Singkat cerita, berkat Maruge, guru Jane pun akhirnya kembali ke sekolah SD itu. Maruge dan semua murid pun sangat bahagia menyambut kedatangan Jane Obinchu ke sekolah mereka kembali. Dan saat Jane sedang rapat dengan Alfred, tiba-tiba Maruge pun datang mengganggu mereka. Kedatangan Maruge untuk menunjukkan surat yang selama ini ia simpan untuk ia baca sendiri. Tapi karena Maruge tidak ingin egois dan segera ingin mengetahui isi surat itu, Maruge pun menyerahkan surat itu kepada Jane dan memintanya untuk membacakan surat itu untuknya. Ternyata surat itu berasal langsung dari kepresidenan Kenya dahulu saat Kenya baru bebas dari masa penjajahan. Isi surat itu adalah permohonan maaf dari Presiden Kenya dan juga menyampaikan kebenaran akan perjuangan Maruge saat melawan para penjajah dan mendapatkan perlakuan yang sangat buruk saat masa penjajahan. Presiden Kenya juga menjanjikan kehidupan yang layak atas pengorbanannya dan juga Maruge berhak mendapatkan kompensasi yang layak sebagai seorang pahlawan. On behalf of the Republic of Kenya, dear honored prisoner number 4339, for the ill treatment you endured while imprisoned from 1953 to 1955, inform you that you have been judged eligible for compensation. Setelah pembuktian surat itu, Maruge pun mendapatkan kompensasinya dan dia juga diundang oleh PBB untuk berpidato kepada pemimpin dunia mengenai betapa pentingnya sebuah pendidikan. Dan film pun tamat. Oke boy, segitu aja film kali ini. Jangan lupa tombol subscribe di bawah itu dipencet-pencet dulu boy, biar terus dapat update film terbaru dan menginspirasi lainnya. Oke, see you next time dan ciao.